يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun secara online. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya mendapat syafaat nanti di akhir zaman. Saya Guru Trisno. Insya Allah kita akan sharing-sharing di sini tentang pendidikan khususnya. Dan saya dedikasikan untuk para guru, para orang tua, dan para siswa khususnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu pada dasarnya manusia itu diciptakan atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu secara fitrah, secara suci, bersih, seperti kertas putih. Sehingga kertas itu kita bisa isi, kita bisa ukir, bisa tulis sesuai kehendak kita yang punya. Nah, tahukah kita bahwa manusia itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa, ya, fitrah yang sangat luar biasa. Apabila potensi itu kita gali, kita kembangkan, insya Allah akan menjadi suatu kreativitas yang sangat tinggi, sehingga dalam hidupnya itu tidak pernah galau atau gamal, ya mantap melangkah. Ya, karena punya ide-ide, punya gagasan yang berasal dalam dirinya. Nah, yuk kita bahas. Mungkin para sahabat sudah ada yang tahu ya, macam-macam intelijensi atau kecerdasan yang biasa kita kenal, yaitu dengan multiple intelligence. Di sini saya tidak akan menerangkan secara rinci ya di pertemuan yang pertama ini. Mungkin saya akan mengenalkan aja ada berapa sih multiple intelligence yang dimiliki manusia yang secara umum sudah diketahui. Saya cuma hanya mengulang kembali, mengingatkan kembali agar kita bisa sama-sama mempelajarinya. Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing di sini. Kapan sih kita bisa menerapkan dan mengetahui kecerdasan atau intelligence manusia? Manfaatnya apa? Ya, kenapa kita harus tahu? Ya, agar kita sebagai pendidik bisa mengetahui metode atau langkah pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak-anak kita. Bagi guru TK atau guru di sekolah dasar, dan kita mengetahui bahwa mereka adalah anak di mana masa-masa krusial, ya, yang biasa kita sebut di usia mereka itu usia emas atau golden age. Di masa inilah masa perkembangan
intelijensi, psikis, psikomotorik anak dapat dipupuk dengan baik. Nah, saya mendapatkan buku yang cukup bagus menurut saya, yaitu dengan judul 144 Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence. Ini karangan Rina Rodatul Jannah dan kawan-kawannya. Nah, nanti coba kita kupas nih, tapi satu persatu apa saja isinya. Ini sangat bagus, terutama untuk para pendidik, ya, orang tua juga nih, karena orang tua mempunyai anak. Nah, kita ketahui nih, kita sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak, mungkin dalam satu keluarga itu nggak sama semuanya, benar nggak? Ya, anak kita yang pertama berbeda kebutuhannya dengan anak yang kedua, dan berbeda juga pada anak yang seterusnya. Kita harus tahu nih, anak kita mempunyai kebutuhan, keinginan apa, yang cocok apa. Ya, jangan kita sering memaksakan kalau anak kita harus bisa semuanya, bisa A, bisa B, bisa C. Padahal kita ketahui bahwa mereka punya kecerdasan-kecerdasan yang berbeda, punya minat yang berbeda. Nah, kita biasa di kelas atau di ruangan kelas kita begitu menghadapi anak-anak yang banyak karakternya yang sangat berbeda. Ya, banyak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang bisa baca cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat memahami matematika, ada yang kurang cepat juga. Ada yang suka musik, suka berolahraga, suka kesenian dan macam-macamnya. Nah, itu yang disebut intelijen. Cuma kita harus tahu, ya, intelijen atau kecerdasan apa saja yang dimiliki mereka, gitu. Sehingga pada saat kita mengajarkan, tahu minat siswa terhadap suatu pelajaran di sekolah, ya, tidak melulu bergantung pada materi pelajaran, ya, tapi juga pada cara guru dalam mengajarnya. Materi pelajaran yang sulit bisa menjadi menyenangkan apabila disampaikan dengan cara yang menyenangkan juga. Tapi sebaliknya nih, kalau materi pelajarannya sebenarnya mudah, tapi pada saat kita menyampaikannya salah, bisa jadi pelajaran itu membosankan. Ya, karena apa? Karena cara penyampaian kita yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki metode-metode khusus dalam mengelola kelas yang dapat membuat para siswanya senang mengikuti kelas kita nih. Namun tidak semua guru memiliki daya kreativitas yang tinggi sehingga tidak mudah baginya menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan siswa tersebut. Yuk, kita kenalan dulu ya. Multiple intelligence ini apa saja sih? Ya, secara umum aja nih. Saya bukan orang yang pintar, tapi cuma sharing-sharing aja. Ya. Yang pertama, kita kenalkan doang ya. Nanti kita bahas lebih lanjutnya setelah ada pertemuan yang berikutnya. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan mengolah kata ini, ya, yang linguistik itu bahasa, ya, kecerdasan dalam berbahasa, ya, mengolah kata, ya, dia bisa merangkai kata-kata itu yang baik. Nah, ini kecerdasan linguistik itu yang pertama. Ini secara umum saja. Nanti kita bahas lagi strategi seperti apa. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu ada kecerdasan visual spasial.
Nah, ini kecerdasan, kemampuan mereka berpikir dalam gambar. Nah, ini contohnya para arsitek ini. Para arsitek dia bisa menuangkan pikirannya melalui coretan-coretan gambar. Terus para fotografer seperti itu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ada kecerdasan naturalistik. Nah, ini apa natural itu? Ya alam ya. Bahwa kita tahu kalau manusia itu suka dengan alam, keindahan. Ya, nih kecerdasan alam nih. Orang-orang seperti ini yang suka berkebun, ya, suka keindahan-keindahan. Ini tentang kecerdasan natural, ya, secara alami maksudnya seperti itu. Nanti kita bahas strategi seperti apa cara yang mempunyai kecerdasan naturalistik ini. Ya, yang keempat itu ada kecerdasan logis matematik. Ini kemampuan menghitung nih, kecerdasan kemampuan menghitung ya, suka mengukur, suka menghitung, suka matematika dan sebagainya yang memang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan. Yang kelima ya, yang kelima yaitu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan membaca atau mengamati maksud orang lain. Dia bisa paham dengan melihat, oh ya maksudnya dia seperti ini, ya keinginannya seperti ini. Itu interpersonal ya, itu kecerdasan interpersonal. Yang keenam itu yaitu kecerdasan eksistensial. Ini kemampuan mampu menjawab persoalan-persoalan nih, ya luar biasa ya. Allah menciptakan manusia itu dengan beberapa kecerdasan yang berbeda-beda. Berikutnya yang ketujuh yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan seluruh tubuhnya untuk bergerak. Nah ini biasa anak-anak yang kinestetik ini tidak bisa diam ini, ya, senang ikut olahraga ya, silat, futsal dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan atau kemampuan memahami diri sendiri. Wah, luar biasa. Yang kesembilan adalah kecerdasan musik. Nah, kita tahu bahwa kecerdasan ini ya orang-orang seni nih, ya yang senang menciptakan lagu atau mendengarkan musik, ya. Masya Allah ya. Nah, para sahabat guru dan orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas nanti strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan multiple intelligence, ya, satu-satu kita kupas supaya kita paham. Oh, kalau kita sudah paham enak nih. Jadi kita tahu gaya belajar atau cara metode belajar kepada si anak ini kita terapkan seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, dari secara umum yang kesembilan tadi multiple intelligence yang tadi saya sharing, nanti gimana caranya? Strategi apa yang pas untuk kecerdasan-kecerdasan berikut itu. Baik, para sahabat, para orang tua dan teman-teman semuanya, pada saat pertemuan berikutnya kita akan bahas ya tentang satu-satu nih, satu-satu mulai dari kecerdasan linguistik sampai kecerdasan musik. Baik, sampai di sini dulu pertemuan perdana kita, sharing perdana kita. Ya, kita sama-sama belajar, tidak ada yang hebat di sini. Kita semuanya cangkir atau gelas yang kosong yang siap menerima air ya. Itu jangan sampai luber. Kalau luber berarti kita sudah penuh dan tidak bisa menampungnya lagi. Baik, terima kasih.
Saya Guru Trisno, tetap belajar menyongsong pendidikan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.